Halo, selamat pagi. Ya, hari ini kita akan bertemu lagi di mata kuliah pengembangan komunitas kriya di pertemuan ketiga. Nah, untuk pertemuan kali ini kita melakukan pembelajaran secara asinkronus, jadi semua materi dan juga aktivitas ada di LMS. Kita tidak melakukan pertemuan melalui Google Meeting, ya. Oke, nah sebelum kita memasuki bahasan di pertemuan ketiga kali ini, saya akan sedikit mereview tentang apa yang udah kita bahas di pertemuan minggu lalu, yaitu tentang masalah dan potensi Indonesia. Nah, seperti yang udah kita diskusikan, ternyata memang Indonesia itu punya sangat banyak masalah. Namun, hal yang membuatnya semakin menjadi kompleks adalah pemberitaan dari media yang sangat bertubi-tubi sehingga seolah-olah brainwash ke kita bahwa Indonesia ini tuh banyak banget masalah, namun kurang diimbangi oleh pemberitaan positif mengenai potensi-potensi dan juga prestasi dari negara kita. Nah, maka dari itu menjadi tugas kita untuk melakukan hal sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk mengimbangi pemberitaan tersebut agar kita semua bisa percaya diri dan optimis memanfaatkan potensi yang ada dalam rangka mencari solusi permasalahan yang ada di negara kita. Oke, nah saya akan menyimpulkan beberapa poin mengenai pentingnya atau mengapa pengembangan komunitas itu penting berdasarkan forum kita di LMS. Nah, berdasarkan hasil diskusi dan forum yang kalian tulis, kita dapat simpulkan bahwa pertama, pengembangan komunitas ini penting karena solusi terhadap berbagai masalah yang muncul dalam komunitas atau masyarakat. Yang kedua, menaikkan taraf perekonomian komunitas atau masyarakat. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan masyarakat dan menjadikan warga mandiri atau bisa dikatakan sebagai pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, mengoptimalkan potensi yang ada. Nah, sekarang saya akan lanjut agenda hari ini. Oke, ya, secara umum ada tiga. Saya akan bercerita sekilas mengenai Halomasin, yaitu merupakan salah satu contoh pengembangan komunitas di bidang kriya. Yang kedua, definisi dan kata kunci pengembangan komunitas. Yang ketiga, prinsip-prinsip pengembangan komunitas. Oke, nah ini sekilas pengantar. Ya, ikon itu merupakan program live-in dari Bekraf atau Badan Ekonomi Kreatif yang menempatkan seseorang atau sekelompok pelaku kreatif pada suatu wilayah di Indonesia. Nah, tujuannya itu untuk mendorong dan membantu pengembangan potensi ekonomi kreatif lokal. Nah, itu tuh si penggeraknya bisa berupa para desainer, bisa orang-orang yang memang ahli di bidang community development, dan lain-lain. Nah, jadi para peserta dan masyarakat lokal diharapkan saling berbagi, berinteraksi, bereksplorasi, dan berkolaborasi sehingga memperoleh manfaat secara etis dan berkelanjutan. Nah, kemudian saya akan share salah satu contoh, nah, yaitu Halomasin. Nah, Halomasin ini digagas oleh dua desainer muda, ya, ada Yuri dan juga Santika yang melihat potensi tekstil di Banjarmasin, yaitu kain sasirangan. Nah, mengenai kain sasirangan ini, teman-teman sudah lihat videonya di pertemuan pertama ya. Di situ kalian juga bisa lihat potensi-potensi yang ada mengenai dari kain sasirangan ini. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Halomasin terhadap kain sasirangan ini? Nah, selama ini kain sasirangan kan itu menggunakan pewarna sintetis. Nah, pengembangan inovasinya juga tidak beragam dan masih monoton. Kemudian warna mencolok dan motif khas Kalimantan yang muncul itu sayangnya karena penggunaan warna sintetis. Makanya Halomasin ini ingin melakukan pengembangan produk dari potensi yang ada. Nah, kemudian pengembangan ini dibantu oleh Pak Redo sebagai local champion atau warga lokal yang mempunyai keahlian tertentu. Nah, beliau ini ahli dalam pewarna alam.
Nah, jadi Halo Mesin ini menginisiasi pengembangan produk yang agar dapat bersaing di dunia global. Nah, pewarna alamnya dan teknik ikatnya baru. Kemudian, Halo Mesin ini muncul sebagai upaya inovasi produk kria dan fashion. Nah, akhirnya karena inovasi tersebut, masyarakat di Kalimantan, khususnya pengrajin kain sasirangan ini, akhirnya dapat mengembangkan produk dan secara tidak langsung meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya. Nah, dari contoh tersebut ya, kita bisa lihat, kita bisa simpulkan definisi dari community development atau pengembangan komunitas. Nah, secara umum, pengembangan komunitas adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang harus dilakukan secara sistematis, terencana, dan diarahkan. Tujuannya untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya. Jadi, ini kata kunci atau keywordnya yang perlu kita pahami dan hayati bersama. Pertama, pengembangan komunitas itu merupakan suatu proses, tentunya bukan sesuatu yang instan. Kalau kita lihat proses dari Halo Mesin tadi, ya, kita kan cuma lihat videonya ketika sudah jadi atau sekilas perjalanannya. Tapi itu melewati sebuah proses yang panjang ya, mulai dari mereka pengenalan terhadap masyarakat, survei, assessment, kemudian edukasi, sehingga akhirnya dapat bergerak bersama-sama. Ya, yang kedua, ini adalah upaya bersama, baik itu dari sisi penggerak maupun local heroes, dan juga stakeholder di sana juga termasuk masyarakat. Yang ketiga, ini sistematis atau terencana. Jadi tidak bisa tiba-tiba gitu ya, atau impulsif. Ini memerlukan sebuah perencanaan yang matang. Kemudian yang keempat, menaikkan taraf hidup masyarakat. Jadi jangan sampai kegiatan pengembangan komunitas malah membuat masyarakatnya menjadi rugi gitu, tapi seharusnya menaikkan taraf hidup masyarakat. Kemudian yang selanjutnya memecahkan masalah. Jadi memang untuk memecahkan masalah tepat guna dan sesuai solusinya, tentunya di awal membutuhkan assessment atau penilaian. Masalahnya apa? Gitu. Jadi memecahkan masalahnya juga sesuai kondisi yang ada di lapangan. Nah, dan yang terakhir tentunya adalah memanfaatkan potensi wilayah. Nah, jadi memang yang namanya pengembangan komunitas itu memanfaatkan potensi yang ada di dalamnya. Jangan sampai kegiatannya malah kita harus apa ya impor atau malah jadi memanfaatkan sumber daya dari luar, kemudian harus pengirim-pengiriman gitu. Tidak seperti itu, tapi dioptimalkan memanfaatkan potensi utama dari wilayah tersebut. Oke, kemudian saya akan memperkenalkan 6 prinsip pengembangan komunitas berdasarkan PBB tahun 1957. Wah, udah lama banget ya. Berarti memang pengembangan komunitas ini merupakan sebuah gerakan yang memang sudah diinisiasi atau sudah dikonsep sejak lama, bahkan oleh lembaga dunia seperti PBB. Oke, nah yang pertama prinsipnya adalah kebutuhan dasar masyarakat. Nah, kegiatan yang dilaksanakan harus berhubungan dengan kebutuhan dasar dari masyarakat. Program yang dilakukan merupakan jawaban dari masalah yang timbul di masyarakat. Nah, ini pertama dan utama banget. Makanya kita harus tahu betul masyarakat itu masalahnya apa, kebutuhannya apa. Nah, jadi programnya tepat guna. Yang kedua adalah kemajuan lokal. Nah, kemajuan pada masyarakat dapat ditempuh dengan penyusunan multi-program atau dengan kata lain programnya banyak, namun beberapa kegiatan yang memiliki bentuk kegiatan yang beragam. Misalnya bisa berupa penyuluhan, kemudian survei bersama, forum group discussion atau diskusi, workshop, dan lain-lain. Jadi itu paralel, saling berkesinambungan. Oke, yang ketiga adalah perubahan sikap. Nah, perubahan sikap pada masyarakat sasar adalah salah satu tujuan dari pengembangan komunitas, selain tujuan yang bersifat materi atau pengembangan ekonomi ya.
Karena harapannya pengembangan komunitas dapat berkelanjutan tidak hanya berjalan ketika ada tim atau pengembangan komunitas. Nah, jadi jangan sampai ini misalkan kita jadi penggerak. Kita ketika ada kita tuh bisa maju, bisa berkembang. Terus warganya semangat. Tapi kita pergi, pengembangannya berhenti. Nah, jangan sampai seperti itu. Makanya sangat penting ketika kita melakukan pengembangan komunitas itu, masyarakatnya harus mengalami perubahan sikap juga skill. Kita bekali skill yang baru, pandangan yang baru sehingga mereka akhirnya dapat bergerak mandiri. Oke, yang keempat adalah partisipasi. Nah, pengembangan masyarakat mengarah pada partisipasi bersama atau adanya tuntutan untuk bergerak bersama. Tidak hanya satu unsur, namun semua stakeholder. Dengan kata lain, jangan sampai kita sebagai penggerak sibuk sendiri, heboh sendiri, sedangkan masyarakatnya adem ayem aja. Nah, untuk menuju partisipasi ini, makanya harus ada di awal yang namanya pendekatan. Nah, jadinya biar semuanya mau berpartisipasi, merasa ini penting, jadi semangat untuk mengembangkan wilayahnya. Oke, yang kelima adalah motivasi. Nah, kita ini harus mengidentifikasi, ada dorongan semangat, dan pelatihan untuk para pemimpin pada masyarakat menjadi tujuan dasar setiap kegiatan yang dilaksanakan. Salah satu motivasi pengembangan adalah non-profit. Nah, jadi non-profit ini mengacu pada perubahan pandangan, persepsi masyarakat. Nah, kemudian yang keenam adalah kebijakan pemerintah. Penerapan pengembangan masyarakat dalam skala nasional memerlukan adanya bantuan kebijakan dari pemerintah yang konsisten sehingga dapat berkelanjutan dan bersinergi dengan pemerintah. Nah, ini maksudnya adalah memang kalau ingin proses pengembangan komunitas ini maksimal, akan lebih baik kalau ada support dana dari pemerintah juga. Nah, jadi namun tidak hanya itu, bisa juga menggunakan dana selain dari masyarakat, kemudian sumbangan dari penggerak itu sendiri atau sponsorship, donasi atau dari yayasan itu macam-macam banget. Namun ketika ada kebijakan pemerintah itu biasanya pergerakannya akan lebih masif atau lebih besar dan juga mudah. Nah, oke. Ini adalah elemen atau unsur-unsur pengembangan komunitas. Yang pertama adalah penggerak. Penggeraknya itu atau inisiator yang punya ide. Bisa pribadi ya atau individual satu orang, bisa berupa golongan yaitu bisa komunitas, organisasi, lembaga atau yayasan. Kemudian yang ketiga adalah swasta, bisa berupa perusahaan, dan terakhir adalah pemerintah. Biasanya itu dari di bawah kementerian apa gitu ya. Yang kedua adalah daerah sasar atau lokasinya, yaitu target pengembangan dari komunitas itu sendiri. Yang ketiga adalah stakeholder. Nah, stakeholder itu orang-orang yang berwenang, bisa pemerintah setempat, local champion atau orang-orang yang ahli di bidangnya di lokasi tersebut, serta masyarakat sasar. Yang terakhir tentunya adalah program kegiatan atau rencana pengembangan kegiatan. Kalau sudah ada 3 elemen tapi yang keempat nggak ada, tentunya tidak akan berjalan apa-apa. Makanya program kegiatan ini jadi harus ada. Nah, 4 elemen ini jika sudah ada, maka kita bisa melakukan pengembangan komunitas. Oke, segitu dulu materi hari ini. Nah, semoga teman-teman sudah mulai kebayang tentang bagaimana sih pengembangan komunitas itu. Nah, di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan membahas tahapan dan juga strategi-strateginya. Nah, semoga pertemuan kali ini bisa dipahami dan juga memberi kalian semangat atau insight untuk suatu saat melakukan pengembangan komunitas. Ya. Nah, selanjutnya silahkan kalian buka activities di LMS berupa tugas dan juga forum. Dan jangan lupa untuk perhatikan batas waktunya ya. Oke, segitu dulu. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Tetap semangat dan juga sehat-sehat semuanya ya. Dadah, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.